Pasal 67, ya. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Kata masyarakat desa berubah menjadi masyarakat setempat. Lalu berikut juga pasal 67, kata desa itu, masyarakat desa itu menjadi masyarakat setempat, karena ini sebetulnya mengkonstruksi pasal saja, karena kata desanya itu sudah diangkat ke kepala ayat, ya. Desa berhak, jadi desa berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat desa setempat, gitu, bukan masyarakat desanya, karena desanya sudah diangkut. Ini mengkonstruksi pasal saja sebetulnya, tidak ada perubahan yang substantif dari perubahan pasal ini. Masih sama dengan pasal sebelumnya, hanya sekali lagi merubah frase dan konstruksi pasal. Lalu pasal 67 udah, lanjut pasal 72. Pasal 72 pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 71, ya, 71 ayat 2 bersumber dari A, B, C, ini sama, huruf D-nya alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten kota. Yang sebelumnya di huruf D disebutkan sebagai dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Nah, kata dana perimbangan itu di dalam undang-undang HKPD sudah dihapus dan sudah lebih diterjemahkan dana perimbangan itu menjadi dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jadi ini menyesuaikan dengan undang-undang tentang keuangan, dana keuangan, perimbangan keuangan, ya. Undang-undang perimbangan keuangan. Ya, pasal 72 ayat 2 juga demikian. Pasal 72 ayat 2 di mana dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 3, yaitu alokasi anggaran belanja dimaksud pada ayat 1 bersumber dari belanja pusat berupa dana desa, dari dana transfer daerah, ya, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. Pasal ini adalah pasal yang tadinya pemerintah desa melalui asosiasi kepala desa menginginkan ada tambahan 20% dana transfer. ADD maupun DD itu 20% dari dana transfer. Tetapi karena kita tidak lagi mengenal earmark untuk semua anggaran di dalam undang-undang, maka aspirasinya tetap ditampung untuk diberikan penambahan, tetapi konstruksi pasalnya dibunyikan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dan undang-undang lain pun sebetulnya sudah mengikuti, undang-undang kesehatan misalkan yang tadinya di-earmark 10% dari APBD itu untuk kesehatan, nah sekarang juga tidak ada lagi earmark.
Nah, ini amanah dari Undang-Undang HKPD ya, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan terkait dengan apa namanya penggunaan atau sumber dari anggaran pemerintah daerah, dan ini juga termasuk di desa. Jadi tidak ada lagi earmark. Namun demikian, aspirasi untuk dilakukan penambahan ini tetap diberikan ruang dengan melakukan konstruksi pasal bahwa sumber dari bahwa ADD itu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Lalu ayat 4-nya, alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, paling sedikit 10% dari dana bagi hasil diterima oleh kabupaten kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ya ini memang penyesuaian sebetulnya ya, penyesuaian saja. Ya lanjut, masih pasal 72, besaran 10% dari ayat 5, besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Ya. Lalu berikut pasal 72 ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 72A sebelumnya belum diatur. Ini baru diatur di Undang-Undang Nomor 3, yaitu pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.